Jarum jam kantor baru saja melewati pukul 5 sore. Lisa merasakan punggungnya pegal. Sudah hampir 3 bulan, ia menjadi sekretaris pribadi Johan, CEO, di sebuah perusahaan holding besar. Dan selama itu pula, ia merasa seperti sedang menjalani wajib militer. Efisien dan gaji tinggi? Ya, tapi batas antara profesionalisme dan eksploitasi terasa semakin kabur. Johan, seco muda, yang brilian, namun bersikap seolah hatinya terbuat dari es, selalu memberinya tugas yang tidak mengenal jam. Ia akan memberikan perintah mendadak dengan nada dingin, seolah Lisa harusnya sudah membaca pikirannya. Saat itu adalah hari Jumat. Lisa sudah merapikan meja kerjanya, mengenakan blazer, dan mengambil tasnya. Ia berencana menikmati malam dengan menonton film favoritnya. Tepat saat ibu jarinya hampir menekan tombol lift, ponsel di tangannya berdering. Nama Johan muncul di layar. Lisa menarik napas panjang. Bersiap menghadapi tugas di luar batas. Batalkan rencanamu. Kita ada janji mendadak dengan Pak Hendra dari Sinar Abadi. Pukul 7 malam di Pavilion. Siapkan berkas penawaran yang kau buat pagi tadi dan ringkasan kuartal lalu. Cepat. Suara Johan terdengar dingin dan tanpa nada tanya. Lisa hanya bisa menjawab baik, Pak, tanpa protes. Lisa mengumpat lirih dan dengan langkah kesal segera berbalik kembali ke ruangannya. Mengganti blazernya dengan jas formal yang selalu ia simpan sebagai cadangan. Dan mencetak semua berkas yang diminta. Tidak ada waktu untuk kembali ke rumah. Ia harus langsung menuju restoran mewah itu dengan sang bos yang sangat menyebalkan. The Pavilion adalah definisi kemewahan temaram. Pencahayaan lembut menonjolkan kristal dan perak di meja, menciptakan suasana formal yang nyaris berjarak. Lisa merasa canggung dalam balutan kemeja dan rok kerjanya yang sederhana. Di tengah para pengunjung yang mengenakan pakaian desainer, saat mereka datang di restoran itu, Pak Hendra sudah menunggu. Pria itu nampak berwibawa, meskipun terlihat sudah berumur. Ia tersenyum ke arah keduanya. Setelahnya, mereka duduk di satu meja dan membahas tentang pekerjaan. Pertemuan berjalan cukup serius. Lisa mencatat setiap poin, memastikan gelas klien dan Johan selalu terisi, dan menyajikan data dengan cepat saat diminta. Johan memimpin negosiasi dengan otoritas absolut, tetapi ia bahkan tidak pernah mengucapkan kata terima kasih. Hanya anggukan singkat yang nyaris tak terlihat. Pukul 8 malam, Pak Hendra puas dan pamit. Jabat tangan formal mengakhiri kesepakatan awal yang penting. Lisa mulai membereskan notes dan laptopnya, siap melarikan diri dari suasana mewah yang mencekik itu. Ia tidak terbiasa dengan bau parfum mahal yang menusuk hidung dan kemewahan yang bertebaran di sekelilingnya. Duduk, perintah Johan. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Lisa terkejut. Maaf, Pak. Pak, Johan menunjuk kursi di hadapannya. Kau belum makan kan? Tidak ada lembur tanpa makanan. Aku tidak mau ada sekretaris tumbang di depanku. Nadanya tetap datar. Tetapi perintah itu kali ini terasa seperti paksaan yang aneh. Mereka mulai makan hidangan yang baru disajikan pelayan. Suasana terasa sunyi dan canggung. Lisa makan perlahan, sementara Johan makan dengan cepat. Matanya sesekali melayang ke pintu masuk restoran, menunjukkan ketegangan tak terlihat, tepat ketika Lisa sedang mencoba memotong dagingnya. Langkah kaki yang elegan dan suara sepatu berhak tinggi terdengar mendekat. Hai Johan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Suara itu lembut, indah, dan entah kenapa, penuh dengan gema kesedihan yang asing. Lisa mendongak, matanya bertemu dengan seorang wanita bergaun hijau mewah, dengan senyum yang dipenuhi penyesalan. Lisa tidak mengenalnya, tetapi ia langsung merasakan aura yang kuat dari wanita itu. Lalu Lisa melihat Johan. Seketika, seluruh gerakan di tubuh Johan terhenti. Garpu peraknya jatuh ke piring dengan bunyi denting kecil. Matanya yang biasanya sedatar lautan beku melebar,
memperlihatkan kilatan keterkejutan yang nyata, bahkan nyaris panik. Tembok emosi yang selama ini ia bangun, runtuh dalam sedetik, memperlihatkan kerapuhan yang belum pernah dilihat Lisa. Johan tidak membalas sapaan wanita itu. Ia hanya menatap, dengan bibir mengatup rapat. Tubuhnya membeku. Lisa mencermati reaksi melalui tatapan mata keduanya. Monolog internalnya berteriak, siapa wanita ini? Ia adalah orang pertama yang berhasil membuat Secho, sedingin es ini, menunjukkan emosi terbuka yang asing. Meskipun itu adalah keterkejutan yang menyakitkan. Akhirnya, Johan menarik napas tajam. Matanya kembali mengeras, seolah menarik kembali topeng arogansinya. Lama tak bertemu, ucap Johan. Suaranya dingin, nyaris berbisik, tetapi ia tidak menyebut namanya. Lisa menatap bergantian antara Johan yang kaku dan wanita asing yang kini berdiri diam, menciptakan keheningan yang mematikan dan terasa seperti ancaman di tengah malam formal itu.